Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 rancangan percobaan kelas S1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait pengaruh suhu dan konsentrasi tripton yang digunakan terhadap pertumbuhan bakteri dengan metode rancangan Squidward. Yang pertama ada perkenalan dari anggota kelompok kami dulu, ada Java Hidayah dengan NIM akhir 30, ada Alfredioni dengan NIM akhir 36, ada Akil Zaidan Kamil dengan NIM akhir 80, ada saya sendiri Alia Kamensiana dengan NIM akhir 83, dan ada Muhammad Faikal Ardiriansyah dengan NIM akhir 93. Yang pertama masuk ke pendahuluan dulu. Ini adalah latar belakang, itu dalam percobaan ini terdapat suhu sebagai faktor A dan konsentrasi tripton sebagai faktor B. Tripton merupakan peptida yang dibentuk oleh pencernaan kasein oleh protease tripsin dan mengandung berbagai asam amino, vitamin, sulfur, dan fosfor organik. Kandungan total nitrogen pada tripton ini ada 13,14%, dan kandungan nitrogen yang terdapat pada tripton diharapkan dapat memacu pertumbuhan bakteri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh suhu dan konsentrasi tripton terhadap pertumbuhan bakteri. Selain itu, penelitian ini ditujukan sebagai bentuk penerapan dari metode rancangan Squidward. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama itu kami merumuskan bagaimanakah bentuk penerapan dari metode rancangan Squidward dalam penelitian, dan apakah terdapat pengaruh suhu, konsentrasi tripton, serta interaksi antara keduanya terhadap pertumbuhan bakteri. Dan tujuan penelitiannya yaitu untuk melakukan penerapan metode rancangan Squidward dalam penelitian, serta untuk meneliti ada atau tidaknya pengaruh suhu, konsentrasi tripton, serta interaksi antara keduanya terhadap pertumbuhan bakteri. Manfaat penelitian ini yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu menambah sumber pengetahuan mengenai penerapan metode rancangan Squidward dalam penelitian, serta menambah wawasan pembaca terkait pengaruh kerja suhu dan konsentrasi tripton terhadap pertumbuhan bakteri. Dan untuk manfaat praktisnya yaitu bagi peneliti, penelitian ini dapat digunakan sebagai ilmu terapan dan wawasan serta dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. Sedangkan untuk manfaat bagi instansi terkait yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam keperluan instansi. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Next. Berdasarkan judul yang telah kelompok kami ambil, untuk objek penelitiannya, yang pertama ada suhu. Menurut Trianto 2009, pengertian suhu adalah ukuran energi kinetik rata-rata dari suatu molekul, sehingga jika temperatur tinggi, maka energi kinetik rata-rata pun akan menjadi besar. Sedangkan menurut Widyatmanti tahun 2008, pengertian suhu udara merupakan panas dinginnya suatu udara yang disebabkan oleh kombinasi kerja antara kecepatan proses pendinginan serta pemanasan suatu daerah dalam jumlah kadar air dan permukaan bumi. Selanjutnya ada tripton. Menurut Fraser, tripton adalah bermacam-macam peptida yang dibentuk oleh pencernaan kasein oleh protease tripsin. Tripton umumnya digunakan dalam mikrobiologi untuk menghasilkan kaldu lisogen atau LB untuk pertumbuhan E. coli dan mikroorganisme lainnya. Ini menyediakan sumber asam amino untuk pertumbuhan bakteri. Selanjutnya ada bakteri. Menurut Jawes et al. 2004, bakteri merupakan salah satu golongan mikroorganisme prokaryotik bersel tunggal yang hidup berkoloni, tidak mempunyai selubung inti, dan dapat hidup di mana saja, serta memiliki informasi genetik berupa DNA yang berbentuk sekuler, panjang, dan biasanya disebut nukleoid. Next. Nah, untuk metode analisisnya, yang pertama ada uji normalitas. Uji ini menguji data apakah berdistribusi normal atau tidak. Biasanya uji normalitas ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya ada uji homogenitas variansi.
menguji apakah sekumpulan data berasal dari populasi yang sama. Untuk pengujiannya biasanya menggunakan statistik uji F, di mana rumus F adalah variansi besar VB per variansi kecil VK. Next. Selanjutnya ada metode analisis rancangan split plot. Di sini ada model linearnya, yakni YIJK sama dengan mu plus tau I plus beta J plus tau beta IJ plus gamma K plus tau gamma IK plus beta gamma JK plus beta gamma tau IJK plus epsilon IJK, di mana I berjalan dari 1 sampai R, J berjalan dari 1 sampai A, dan K 1 sampai B. Untuk tabulasi datanya bisa dilihat di layar, dan untuk tabel ANOVA-nya sesuai dengan metode linear, sehingga sumbernya ada tau I, ada beta J, ada beta, tau beta IJ, dan seterusnya. Next. Selanjutnya ada uji lanjutan, yakni uji 2K, di mana uji ini digunakan untuk mengetahui level faktor mana yang memberikan pengaruh berbeda. Untuk rumus uji 2K ini dapat dilihat di layar, yakni tau alfa sama dengan Q alfa, P, F akar MSE per N, di mana Q alfa, P, F ini dilihat dari tabel appendix 7, di mana P-nya ini adalah banyak parameter dan F-nya ini dB dari galatnya. Kemudian ada kriteria pengujian. Jika mu I min mu J lebih dari nilai 2K HSD tabel, maka hasil uji menjadi nyata. Jika kurang dari sama dengan, maka hasil uji tidak nyata. Next. Yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Next. Yang pertama, data dan sumber data. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data yang diambil dari halaman 283 sampai dengan 284 dari sebuah jurnal yang ditulis oleh Sylvia Widiawanti, Muslahah Novita Sarimara, Neva Satya Dewi, yang berjudul Buletin Ilmiah Matematika, Statistika, dan Terapannya, atau BIMASTER. Jurnal ini adalah jurnal yang terbit secara online dan dikelola oleh jurusan Matematika dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Untan. Penelitian tersebut dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan September tahun 2015, bertempat di Pontianak, Kalimantan Barat. Next. Selanjutnya variabel penelitian. Untuk variabel penelitian sendiri dibagi menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel respon. Untuk variabel bebasnya ada waktu inkubasi, suhu, dan konsentrasi tripton. Sedangkan untuk variabel responnya terdapat pertumbuhan bakteri. Selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian terdapat 6 langkah. Yang pertama, uji normalitas residual. Yang kedua, uji homogenitas variansi. Yang ketiga, uji split plot. Yang keempat ada uji 2K. Yang kelima ada analisis hasil. Dan keempat ada kesimpulan hasil analisis. Next. Baik, untuk hasil dan pembahasan kali ini, saya akan mensimulasikan tentang Minitka dulu, nanti outputnya akan dibahas lebih lanjut di PowerPoint. Jadi yang pertama ada uji normalitas residual. Pertama kita munculkan dulu residualnya dengan cara stat, ANOVA, general linear model. General linear model untuk responsnya pertumbuhan bakteri dan faktornya suhu, konsentrasi, dan kelompok. Lalu jangan suhunya kita anggap sebagai random, tipenya yang random. Oke, lalu storage-nya kita centang residual. Lalu oke. Ini sudah pernah saya bangkitkan sebelumnya, jadi sama. Lalu kita uji normalitasnya, statistik, normalitas. Ya, ini sama ya. Kolmogorov-Smirnov, baru oke. Ya, ini outputnya akan dijelaskan lebih lanjut nanti di PowerPoint. Selanjutnya ada uji homogenitas untuk variansi. Ada stat,
ANOVA, lalu ada test for equivariance. Nah, di sini sudah dicoba untuk langsung faktor tiga-tiganya, dan jadi dari kami akan mengujinya dengan dua faktor. Jadi yang pertama konsentrasi dan suhu, lalu selanjutnya akan dibagi untuk konsentrasi dan kelompok. Yang terakhir ada suhu dan kelompok. Ya, lalu selanjutnya akan ada uji rancangan split plotnya sendiri. Ini sebenarnya sama dengan output yang tadi kita mengeluarkan resinya. Jadi kita bisa mengambil dari sini. Ya, ini suhu ada X-nya karena tadi itu tipenya tipe random dan konsentrasi dan kelompok itu fix-nya. Sekarang kita lanjut ke uji postdoc-nya. Kita menggunakan bantuan SPSS untuk ini. Jadi kita masukkan juga suhu, konsentrasi, dan pertumbuhan bakteri, lalu analyze, linear model, univariat, lalu suhu dimasukkan di yang random, lalu post hoc-nya 2K, centang, continue. Ya, nanti output-nya akan dijelaskan di PowerPoint. Silakan untuk Haikal. Ya, jadi untuk hasil dan pembahasan. Nah, di sini uji normalitas residual. Itu hipotesisnya dengan hipotesis 0 itu residual memiliki variasi homogen dan H1-nya residual tidak memiliki variasi homogen. Kemudian daerah kritisnya itu menolak H0 jika p-value kurang dari alfa dengan alfanya 0,05. Lalu dari tabelnya dapat dilihat dengan nilai p-value-nya 0,121. Itu lebih besar dari alfa, yang artinya gagal menolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Kemudian, untuk uji homogenitas variansi, dengan H0-nya data memiliki varians homogen, dan H1-nya data tidak memiliki varians homogen. Kemudian untuk daerah kritisnya menolak H0 jika p-value kurang dari alfa, dengan alfa 0,05. Lalu dapat dilihat di tabel yang pertama itu pertumbuhan bakteri versus suhu dan konsentrasi. Dengan nilai p-value-nya seperti berikut. Kemudian untuk pertumbuhan bakteri versus suhu dan kelompok dengan nilai p-value berikut, dan terakhir pertumbuhan bakteri versus kelompok dan konsentrasi. Dengan p-value-nya dapat dilihat seperti yang ada di gambar. Lalu untuk uji split plot, itu dengan H0, dengan hipotesis yang pertama itu H0-nya tidak terdapat perbedaan rata-rata pertumbuhan bakteri untuk ketiga kondisi konsentrasi. Kemudian H1-nya terdapat perbedaan rata-rata pertumbuhan bakteri untuk ketiga kondisi konsentrasi. Lalu dengan daerah kritis yang menolak H0 jika p-value konsentrasi itu kurang dari alfa. Lalu dapat dilihat dari tabel tersebut kalau nilai p-value dari konsentrasi itu 0. Itu kurang dari alfa, yang artinya terdapat perbedaan rata-rata pertumbuhan bakteri untuk ketiga kondisi konsentrasi. Lalu hipotesis yang kedua itu H0-nya tidak terdapat perbedaan rata-rata pertumbuhan bakteri untuk kelima kondisi kelompok. Dan H1-nya terdapat perbedaan rata-rata pertumbuhan bakteri untuk kelima kondisi kelompok. Dengan daerah kritisnya menolak H0 jika p-value kelompok kurang dari alfa. Kemudian dari tabel dapat dilihat bahwa nilai p-value kelompok itu 0,139. Itu lebih kecil dari alfa, yang artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata pertumbuhan bakteri untuk kelima kondisi kelompok. Lalu yang terakhir itu H0 tidak terdapat interaksi antara konsentrasi kelompok, dan H1-nya terdapat interaksi antara konsentrasi dan kelompok. Kemudian dengan daerah kritis menolak H0 jika p-value konsentrasi kelompok itu kurang dari alfa. Lalu dari tabel dapat dilihat kalau nilai p-value konsentrasi
dan kelompok itu 0,136 yang berarti lebih besar dari alfa. Maka kesimpulannya tidak terdapat interaksi antara konsentrasi dan kelompok. Sebelumnya izin menambahkan untuk H0 dan HA yang pertama itu agak sedikit typo, harusnya tidak terdapat perbedaan rata-rata pertumbuhan bakteri untuk 5 kondisi konsentrasi karena konsentrasinya ada 5. Mohon maaf itu typo. Silakan Haikal. Baik, saya lanjutkan ke uji 2K. Nah, ini dapat dilihat terlebih dahulu untuk hasil-hasilnya seperti berikut. Kemudian untuk pembahasan uji 2K itu seperti berikut. Berdasarkan tabel uji 2K suhu, itu tidak terdapat perbedaan perlakuan 3 dan perlakuan 1 karena berada pada subset yang sama, yaitu subset 1. Sedangkan perlakuan 2 berbeda dengan perlakuan yang lainnya karena berada pada subset yang berbeda. Lalu, berdasarkan tabel uji 2K kelompok, tidak terdapat perbedaan perlakuan 4, 5, 1, dan 2 karena berada pada subset yang sama, yaitu subset 1. Sedangkan perlakuan 1, 2, dan 3 berbeda dengan perlakuan yang lainnya karena berada pada subset yang berbeda. Lalu berdasarkan tabel uji 2K konsentrasi, itu tidak terdapat perbedaan perlakuan 2 dan perlakuan 3 karena berada pada subset yang sama, yaitu subset 2. Begitu pula tidak terdapat perbedaan perlakuan 3 dan perlakuan 5 karena berada pada subset yang sama, yaitu subset 3. Sedangkan perlakuan 1 dan 4 masing-masing berbeda dengan perlakuan yang lainnya karena berada pada subset 1 dan 4. Lalu untuk kesimpulan dasarnya, untuk kesimpulannya itu yang pertama, tingkat konsentrasi tripton mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Lalu kelompok uji tidak mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Lalu tidak terdapat interaksi antara konsentrasi dan kelompok terhadap pertumbuhan bakteri. Dan terakhir, data penelitian yang digunakan sudah cocok menggunakan split plot. Lalu untuk sarannya, kami sebagai peneliti berharap hasil penelitian kami ini dapat menambah pengetahuan pembaca terkait pengaruh suhu dan konsentrasi tripton terhadap pertumbuhan bakteri. Kami, para peneliti, menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan makalah penelitian ini. Setelah melakukan pengujian dan analisis data di atas, dapat dikatakan kalau penelitian ini sudah tepat dalam menggunakan rancangan split plot sebagai rancangan percobaan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.